Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan. Atas kemurahan Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh sehat. Dan kita boleh bernapas di pagi hari ini dengan napas yang segar. Dan kita percaya ini anugerah Tuhan. Dan untuk itu mari kita menyerahkan kembali hidup kita kepada tangan Tuhan. Agar Tuhan menjaga memberkati kita sepanjang hari ini. Dan juga sebentar kita akan mendasari aktivitas kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa, kami syukuri kasih-Mu yang ajaib. Kami boleh berada pada pagi hari ini dengan tubuh sehat. Anugerah-Mu yang sangat-sangat indah bagi kami. Kami serahkan kembali hidup ini dalam tangan Tuhan agar Tuhan pimpin, Tuhan jagai, Tuhan lindungi dan berkati sepanjang hari ini. Dan sebentar kami akan menikmati berkat firman Tuhan, mendasari berkat-berkat Tuhan yang akan datang pada hari ini. Kiranya Engkau menganugerahi kami hikmat bijaksana untuk kami memahami kebenaran-Mu dan mampukan kami melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pada pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Judul perikop Lembaga Alkitab Indonesia, Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan dalam siang hari kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus adalah ia tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati." Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saya pernah membaca sebuah pepatah kuno, "Hidup adalah pertanyaan, dan bagaimana kita menjalaninya adalah jawaban." Maka menurut saya, mari kita izinkan Tuhan yang memimpin hidup kita. Di dalam seluruh pergumulan kehidupan kita sering bertanya-tanya, apakah Tuhan sudah terlambat menolongku? Apakah Tuhan terlambat menunjukkan belas kasih-Nya kepada saya? Dan terkadang kita berpikir benar seolah-olah Tuhan sudah terlambat. Nats ini, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, menjelaskan kisah bagaimana Tuhan sebenarnya memiliki kasih yang sangat luar biasa kepada Maria, Marta, dan juga Lazarus. Mereka adalah sahabat yang terdekat baginya. Mereka adalah sahabat yang paling dekat di hatinya, yang dia paling kasihi dan sayangi. Itulah sebabnya baik Maria dan Marta mengirim pesan kepada Tuhan, "Ia yang engkau kasihi sedang sakit." Mereka tahu juga bahwa Tuhan mengasihi saudara Lazarus.
Tetapi ketika Tuhan mendengar berita itu, maka dia berkata, dia masih di sana memperlambat waktunya untuk datang. Dia sudah tahu bahwa di sana sedang sakit dan mungkin mengharapkan pertolongan. Tetapi dia tidak langsung datang. Dia masih menunda waktu untuk datang memberikan pertolongan. Dikatakan ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Dikatakan juga, saudara terkasih nama Tuhan, ia berkata kepada murid, mari kita kembali lagi ke Yudea. Saudara, setelah dia menunda waktu, lalu kemudian dia sudah tahu bahwa ternyata dia sudah mati. Dan dia berkata kepada murid-muridnya, saudara kita sudah tertidur, dan aku akan pergi membangunkan dia. Dan murid-murid itu berkata kepadanya, kalau dia tertidur, dia pasti akan sembuh. Tetapi mereka tidak tahu bahwa maksudnya tertidur di sana, bahwa Lazarus sudah mati. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, terkadang kita berpikir, kalau Tuhan mengasihi saya, mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan ini bagi saya? Kalau Tuhan begitu baik dan peduli kepada saya, mengapa Tuhan mengizinkan saya sakit? Kalau Tuhan begitu baik dan begitu kasih kepada saya, mengapa Tuhan mengizinkan saya kemalangan? Mengapa Tuhan mengizinkan kami berduka? Mengapa Tuhan mengizinkan kami di dalam kesesakan? Mengapa Tuhan mengizinkan kami dalam kekurangan dan penderitaan? Mengapa Tuhan mengizinkan banyak bencana yang terjadi di Indonesia? Mengapa Tuhan mengizinkan bahkan di daerah-daerah yang banyak mayoritas Kristen justru ada bencana banjir, justru ada gempa, dan justru ada banyak penderitaan lainnya? Banyak pertanyaan dalam hidup kita. Hari ini saya mengajak kita agar kita mengizinkan Tuhan memimpin hidup kita, untuk kita memahami seluruh rencana Tuhan. Dan saudara-saudara terkasih nama Tuhan, Tuhan katakan pada bagian ini kepada murid-muridnya, bahwa melalui apa yang dialami oleh Lazarus itu, Tuhan akan dimuliakan. Jadi itu tidak akan membawa kematian, tapi justru akan membawa kemuliaan. Allah akan dimuliakan. Dikatakan pada ayat 4, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Perihal tentang itu di muka, murid-murid tidak mengerti. Sampai kepada titik poin ternyata Tuhan datang ke sana. Lazarus sudah dimakamkan, sudah dikuburkan. Dan Lazarus mungkin sudah berbau busuk. Ketika Maria dan Marta menangisi bahwa seolah Tuhan telah terlambat, lalu Tuhan datang ke tempat di mana dia ditidurkan. Karena Tuhan bertanya, di manakah dia engkau tidurkan? Tunjukkanlah kubur itu, dan Tuhan berkata, Lazarus bangkitlah, dan Lazarus pun bangkit. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, Tuhan sungguh tidak pernah terlambat memberikan pertolongan. Tetapi terkadang waktunya sulit kita pahami. Dia selalu tepat pada waktunya, dan pertolongannya adalah pertolongan yang terbaik di sepanjang masa. Apakah hari ini engkau memiliki pergumulan, kesesakan dan kesulitan? Tuhan tidak terlambat menolong engkau. Lipat tanganmu, mari kita berdoa. Bapa, kami tahu engkau Allah tidak pernah terlambat memberikan pertolongan. Yesus Tuhan, engkau begitu peduli dan begitu kasih kepada kami semua. Kami sadar sekarang bahwa engkau Allah kami yang penuh kasih kepada kami. Dan kami sadar pertolonganmu sedang datang kepada kami. Berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami berkat dan pertolongan. Segala kesulitan kami, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berkekurangan dicukupkan, bahkan diberi kelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih nama Tuhan, pelihara firman Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat menolong engkau. Dia selalu setia menunjukkan kasih sayang yang ajaib dan luar biasa bagimu. Sampai ketemu di edisi pelayanan kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Dan jangan lupa selalu dukung kami dalam pelayanan ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.